webinar pada pagi hari yang cerah ini ya. Walau masih dalam masa pandemi COVID-19 tidak mengurangi niat pengurus Setia Panasika untuk tetap melakukan kebaktian ya, menambah kebajikan. Terima kasih pada pengurus Setia Panasika yang telah mengundang saya untuk mengisi kebaktian online pada pagi hari ini. Saya pernah juga kebaktian offline ya di sana ya, pernah sekali. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang berbahagia, pada bulan lalu ya kita pernah mendengar ya, mungkin ada yang mendengar seorang pria muda ya, usia sekitar 27 tahun bunuh diri terjun ya dari lantai 23 di apartemen Ambasador ya di Setiabudi Jakarta Selatan ya. Korban dinyatakan bunuh diri karena ada masalah ekonomi, karena ada salah main saham gitu, rugi main saham ya. Jadi kalau dari pihak keluarganya menyatakan beliau almarhum ini akhir-akhir ini sering diam. Kemungkinan ada masalah keuangan gitu ya, karena kalah main saham gitu. Mungkin juga kalahnya karena pakai uang pinjaman dan tidak bisa mengembalikan gitu. Pokoknya intinya katanya stres gitu. Nah, banyak kasus-kasus yang terjadi belakangan ini ya, memang dari sebelum-sebelumnya ya, seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi, usahanya bangkrut, kalah main saham, habis-habisan ya. Terus apalagi di tengah pandemi ini juga banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, hari ini tema saya adalah bagaimana kita merubah kehidupan kita, nasib kita ya disebutnya gitu, di tengah masa sulit ini gitu, di tengah kesulitan yang mungkin kita alami saat ini ya. Bagaimana merubah nasib di masa sulit ya. Mungkin ada orang bertanya, kenapa nasib saya seperti ini gitu? Kenapa saya selalu dibawa sial gitu, mendapatkan kesialan, ketidakberuntungan, sedangkan orang lain selalu beruntung. Nah, apakah saya bisa merubah nasib saya? Apakah bisa membuat saya jadi beruntung gitu? Nah, agama Buddha melihat kehidupan ini tidaklah kekal, selalu berubah. Jadi ketidakberuntungan pun akan berubah sesuai dengan nanti perbuatan kita yang kita lakukan saat ini. Ada yang mengatakan segala yang terjadi pada saat ini adalah perbuatan kita masa lampau. Ya, karma, semua akibat karma masa lampau. Memang sebagian benar pernyataan itu, tapi tidak 100%. Semua terjadi karena karma masa lampau. Jadi nasib bisa berubah tergantung perbuatan saat ini ya. Jadi yang terpenting adalah saat ini. Karma lampau oke, mendukung ya. Tapi semuanya tergantung perbuatan kita saat ini ya. Jadi kalau bisa dibilang nasib itu merupakan kumpulan perbuatan baik atau buruk yang pernah dilakukan seseorang ya. Pada saat seseorang mengalami masa-masa kejayaan, tiba-tiba terjadi satu accident ya sehingga merubah hidupnya ya. Apakah kita harus terus sedih karena kenyataan kita mengalami karma buruk yang mungkin diperbuat pada masa lalu gitu. Bagaimana kita bisa bangkit ya? Bagaimana bangkit dari keterpurukan? Bagaimana bangkit dari kesulitan yang kita hadapi saat ini? Ini ada satu film motivasi ya, seseorang yang normal ya, atlet terkenal tiba-tiba mengalami kecelakaan yang akhirnya kakinya harus diamputasi ya, sehingga hidupnya semua berubah, sedih, marah, kesal, tapi akhirnya bisa bangkit ya. Ini kita lihat dulu filmnya. Mungkin sudah ada yang pernah lihat ya, kita ini aja ya. Coba filmnya bisa.
Kalau yang kenal Andy Lau, ya, dulu terkenal, bintang film terkenal.
Oke, setiap orang adalah istimewa. Ya, setiap orang bisa mencapai potensi yang terbaiknya dalam kehidupan ini. Jadi apapun kehidupan kita saat ini, apapun masalah yang yang hadir pada diri kita, kita hadapi dan kita bangkit. Ya, kalau kita bicara nasib ya, dalam Buddhis kita mengenal hukum karma ya. Jadi atau kama ya, sesuai benih yang ditabur, demikian buah yang diperoleh. Pelaku kebaikan akan mengumpulkan kebaikan, kebahagiaan. Pelaku keburukan akan memperoleh keburukan atau penderitaan. Taburlah biji dan kamu akan merasakan buah darinya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, sesuai benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan kita terima. Jadi apakah karma itu? Oh para biku, kehendak, cetana, itulah yang kusebut karma. Setelah timbul kehendak dalam pikirannya, seseorang akan melakukan karma melalui pikiran, perkataan atau perbuatan. Ya, jadi dari pikiran dulu niat cetana ya. Nah, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Perbuatan menentukan apakah seorang itu hina atau mulia. Ya. Nah, kita belajar cara kerja karma itu dibagi ada 4 macam ya. Pertama, karma yang menyebabkan kelahiran. Kita menjadi seorang wanita, menjadi seorang pria, ya terlahir seperti ini itu menyebabkan karma kelahiran kita.
kita terlahir di orang tua siapa, terlahir di Indonesia ya. Kemudian kedua adalah karma yang mendukung buah karma yang tengah dialami. Setelah menjadi seorang wanita dikaruniai fisik yang lengkap, yang cantik, yang cowok ganteng, yaitu mendukung. Kemudian karma yang mengurangi buah karma yang sedang dialami. Ya, ini adalah perbuatan yang dilakukan saat ini ya. Jadi seseorang yang sudah terlahir di keluarga kaya, ganteng ya. Ya, dia bisa saja dengan perbuatan yang saat ini melakukan pelanggaran sila, banyak melakukan kejahatan-kejahatan, bisa saja buah karma baiknya itu berkurang, gitu ya. Bahkan ada karma yang memotong karma yang menyebabkan kelahiran, ya. Jadi seseorang yang tadinya terlahirnya di keluarga miskin, di keluarga biasa-biasa saja, tapi dengan perbuatan ini dia potong karma buruknya bisa berubah menjadi karma baik dan sukses, ya. Nah, saudara-saudari, ada 4 hal yang dapat membawa seseorang ke arah kemajuan materi maupun mental. Ya, ini kita lihat di diri kita, ya. Pertama, pati rupa desa waso, pandai memilih tempat yang sesuai. Kita harus pandai memilih karir kita. Misalnya, oh saya cocok kerja di perusahaan ini. Oh saya cocok buka bisnis di daerah ini. Oh saya cocok usaha di sini gitu. Jadi kita pandai memilih tempat yang sesuai untuk kita, ya. Termasuk juga untuk spiritual. Oh kita cocok kebaktian di Cetia Panasika. Oh saya cocok meditasi di sini gitu. Ya jadi kita harus pandai memilih tempat yang cocok. Kenapa? Untuk membawa kemajuan. Kalau kitanya udah nggak betah kerja, aduh gimana ini? Saya nggak cocok di sini, nggak akan kita maju di situ. Lebih baik pindah cari yang sesuai. Juga bidangnya juga yang sesuai dengan passion kita, dengan minat kita. Kalau sesuai dengan minat, mau sampai malam sampai pagi juga seneng ya dilakukan ya. Kedua, sapurisa upasaya. Berhati-hati dalam memilih teman. Ya, kita tetap memilih teman kalyanan mita yang mendukung kita. Kenal dengan siapapun boleh, tapi yang untuk menjadi teman dekat adalah orang yang bisa mendukung kita. Kalau ini kita lihat, wah dia kayaknya nih sering minum minuman keras nih, waduh jangan-jangan narkoba. Kalau kita deket-deket, kita bisa terbawa ya. Kemudian ada teman, kayaknya dia tipenya baik nih untuk bisnis, jujur, yang nggak pernah membohongi, nggak pernah hutang nggak bayar atau apa gitu ya. Itu contoh ya, contoh kecil. Wah, boleh nih dijadikan teman bisnis gitu ya. Jadi kita memang hati-hati kalau ya untuk kemajuan kita. Kalau berteman dengan siapa saja boleh, tapi yang untuk join bisnis harus yang cocok sama-sama. Jangan baru join sebentar bubar karena nggak ada kecocokan ya. Jadi itu yang akan membawa kemajuan. Kemudian Atta sama Panidi, berusaha mempunyai kemampuan keterampilan. Ya, Guru Agung Buddha mengatakan seseorang harus belajar terus. Ya, belajar itu bukan hanya di bidang yang formal, misalnya harus kuliah sampai S1, S2, S3, nggak harus. Kalau bisa ya boleh. Tapi belajar dari kehidupan. Banyak sekarang, apalagi di internet banyak, di mana-mana kita bisa belajar. Kita bisa belajar sekarang sumber dimanapun bisa ya. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Kalau nggak ketinggalan, orang-orang sudah kemana-mana kita masih begini-gini aja nih gitu ya. Apalagi kalau sekarang generasi Z, generasi milenial gampang sekali, fasih sekali ya dengan teknologi. Kalau masih generasi saya sudah zaman baby boomer mungkin ya, itu gaptek ya. Jadi tapi kita terus belajar terus menambah kemampuan kita. Sekarang banyak sekali sumber. Kemudian pube kata punyata, mempunyai simpanan kebajikan dari kehidupan lampau. Nah, kehidupan lampau ini bukan kehidupan kita yang ya memang kehidupan lampau ribuan kali kelahiran kita nggak tahu ya jadi apa, itu pasti akan berdampak pada kehidupan kita sekarang. Tapi yang kita kerjakan saat ini 1 jam kemudian akan jadi kehidupan lampau kita ya.
Jadi misalnya hari ini sekarang lagi berbuat baik, berbuat menambah kebajikan dengan kebaktian, mendengarkan dhamma, ya. 1 jam kemudian jam 12 sudah tabungan masa lampau kita, ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana saat ini yang kita jalani sehari-hari, ya. Karena kehidupan lampau yang dulu-dulu kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah perbuatan kita saat ini, ya. Oke, saat ini tadi kan Guru Agung Buddha mengatakan belajar menambah keterampilan. Saat ini perkembangan dunia begitu besar. Sekarang big data yang disebut, ya, mungkin sudah sering dengar. Kalau sekarang ini kebetulan online. Kalau misalnya saya tinggal di Alam Sutra mau ke Cetyapanasika, saya klik Google Map, ya. Itu sudah langsung kelihatan berapa menit, berapa detik yang bisa sampai ke Cetyapanasika. Nah, ada teman saya di sebelah, ya, sama-sama mau ke sana Cetyapanasika, beda, ya. Nah, itu menitnya bisa beda loh, ya. Kenapa? Mereka menyimpan, merekam kebiasaan-kebiasaan kita dalam menyetir, ya. Misalnya biasanya berapa gitu. Jadi sudah terekam luar biasa. Sekarang kalau kita searching mau cari sepatu misalnya, ya, itu besoknya pada saat kita buka internet muncul iklan-iklan sepatu, gitu. Mereka merekam kegiatan kita, data kita, ya. Makanya yang disebut big data nanti, data itu mahal. Makanya ada tuh lembaga-lembaga survei sekarang mereka berbayar dan dibayar mahal oleh perusahaan, ya. Seperti ada lampu di jalan misalnya, itu ada survei merekam mobil yang lewat berapa jam sekian, berapa warna apa, merek apa, ya. Itu dibayar mahal. Kenapa? Sebelum launching satu produk, biasanya perusahaan melakukan FGD, Focus Group Discussion, survei. Siapa yang suka mobil ini, siapa yang warna ini, apa. Itu dibayar juga mahal. Jadi data itu mahal, ya. Nah, bukan hanya sekedar rekaman, dia bisa memilih nanti, oh dalam 1 jam, dalam 1 hari ini mobil merek Honda berapa, Toyota berapa, Nissan berapa, yang warna merah ada berapa, kuning berapa gitu, ya. Jadi bisa tahu, oh berarti masyarakat senangnya ini itu. Jadi terekam semua, ya. Nah, ini saya mau tunjukkan satu orang yang lagi ngetren saat ini, ya. Mungkin saudara-saudari udah tahu juga, Elon Musk. Pak Jokowi juga sempat sebutkan, beliau adalah pendiri Tesla, ya, mobil masa depan, SpaceX, yang memindahkan orang dari satu ke tempat lain seperti film apa Star Trek, ya. Kita biasanya cuma nonton aja, tapi nanti katanya bisa beneran, ya. Solar City. Nah, dia juga lagi terkenal karena pemain kripto, ya. Cuman nge-tweet aja satu kata dia udah harganya melayang, semua ngikutin dia, ya, terkenal. Itu sekarang dunianya seperti ini gitu, ya. Jadi kita juga dengar-dengar perkembangan gitu, ya. Jadi kita juga jangan sampai nggak tahu gitu, ya. Oh, saat ini perkembangan dunia begitu luar biasa, ya. Nah, ini ada satu, bentar ya, mobil, ya, autopilot. Ini sudah diuji coba di Singapura, dari 100 penelitian, ya, hanya ada satu kecelakaan, ditabrak orang, ya. Jadi mobil ini mobil tanpa supir, ya.
Oke, saya skip ya. Jadi kita lihat tadi ya, mobilnya itu jalan sendiri. Nah, seperti di film ya, mobil jalan sendiri. Jadi cuma tinggal klik mau kemana, misalnya mau ke Taman Anggrek, tinggal klik saja gitu, udah sampai. Ada sensor, tidak akan nabrak, ya. Lampu merah juga berhenti, ya. Cuma sekarang harus ada aturan, walaupun mobilnya nggak perlu dikendarai, ya orang harus ada di depan. Jadi seperti walaupun ngobrol, baca koran, nggak ada masalah gitu. Cuma orangnya harus ada. Kalau nggak kan nggak ada orang, udah takut orang mobil jalan sendiri, supirnya di belakang. Maksudnya penumpangnya di belakang. Nah sekarang tetap aturannya harus di depan. Itu perkembangannya sampai sebegitu. Nanti mobil ini pun akan masuk Indonesia. Ya saat ini sudah mobil listrik. Ya banyak mobil listrik yang masuk ke Indonesia. Nanti ke depannya pom bensin nggak ada. Jadi kalau mau ngisi listriknya, jadi di pom-pom listrik seperti charger. Jadi misalnya tinggal 50%, tinggal 30% kita harus isi. Jadi ngisi ulang. Kenapa? Minyak makin mahal. Jadi diciptakanlah semuanya nanti dengan tenaga listrik. Listrik bisa didapatkan gitu. Kalau dari bahan minyak kan dari alam ya, dari tanah gitu, bisa habis gitu ya. Sampai demikian. Nah, kemudian juga saat ini toko-toko juga udah nggak perlu nanti ada kasir. Kita semua pakai QR code. Sekarang aja bayar apa-apa semua udah pakai ini ya, OVO, GoPay, ya macam-macam ya. Jadi kita nggak perlu bawa uang lagi. Nanti ke depannya tinggal scan-scan aja ya. Saat ini mungkin di Indonesia masih ada kasir. Nanti ke depannya tinggal datang scan. Ya kita coba lihat ini. Ini yang di Amazon. Jadi pakai vision sensor ya. Ya, no lines, no check out. Jadi nggak perlu antri, ya. Ya, sudah dari 2017 di Amerika, ya. Nanti pun di Indonesia seperti itu. Jadi pakai sensor algoritma. Jadi kita ngambil barang, dia langsung masuk tuh ke daftar belanjaan kita. Kita nggak jadi, kita kembalikan. Dia langsung ngedebet sendiri gitu ya. Luar biasa ya pakai sensor. Nah, kita untuk merubah kehidupan kita, kita juga mengikuti perkembangan-perkembangan itu. Makanya saat ini dunia online luar biasa berkembangnya. Pada saat pandemi, di satu sisi toko-toko offline yang toko-toko orang harus datang itu drop, turun, toko-toko online omsetnya bertambah. Jadi makanya kalau kita usaha saya lagi susah, lagi rugi, lagi apa, coba kita belajar, kita ikuti perkembangan teknologi, tren-tren apa nih yang sedang ada gitu, yang sedang ada saat ini, kita bisa mengikuti perkembangan sehingga kehidupan kita juga berubah. Tadi Guru Agung Buddha mengatakan belajar, ya, belajar pun termasuk belajar perkembangan teknologi, ini termasuk terus belajar ya, mengupdate pengetahuan kita. Oke, nah
Kemudian yang terpenting ya, pada saat seseorang mengalami kesulitan ya, dia harus menjaga pikirannya selalu positif ya. Karena apa? Dengan pikiran yang baik, positif, perkataannya akan baik. Dari pikiran yang baik akan keluar kata-kata yang baik. Dari kata-kata yang baik akan keluar perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang baik yang dilakukan akan jadi kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan akan jadi watak kita yang baik. Ya, makanya kalau orang yang kurang baik sering bohong disebut tukang bohong ya, sering mencuri pencuri gitu. Karena itu disebut jadi kebiasaan. Tapi kalau ini orangnya rajin, teliti ya, sering berdana, wah jadi wataknya dia akan jadi dicap oleh orang lain sebagai watak dia karena sering melakukan ya. Kemudian watak ini yang akan menentukan kita ke depannya, akan menjadi nasib kita ya. Jadi seperti itu. Jadi dari pikiran yang baik terus kita jaga. Ya, jaga agar pikiran terus positif. Ya, jangan pikir yang sudah ya, yang sudah berlalu sudahlah. Itu udah nggak bisa kita rubah. Udah rugi, udah ditipu orang, udah bangkrut, udah itu masa lalu sudah. Ya, tapi bagaimana kita bangkit? Ya, jangan ingat-ingat lagi yang lama, bikin hati kesal, ya, bikin bete, bikin sedih. Udah yang lama, kita jalan terus saat ini ya, jaga agar pikiran positif, jaga agar perkataan yang baik yang keluar, jangan selalu keluar kata-kata saya kan kalah, saya kalah main saham, saya rugi, saya bangkrut, usaha sepi, gagal, saya tidak bisa, saya tidak punya uang ya. Karena apa? Apa yang keluar dari kata-kata kita, apa yang ada di pikiran kita, itu yang menarik ya. Energi, jadi kita seperti itu akan terjadi. Kalau kita bilang saya tidak punya uang, benar-benar nanti nggak punya uang, padahal ada uang, tapi mungkin tidak banyak ya. Jadi kata-kata yang seperti itu jangan kita ucapkan. Saya tidak bisa, benar-benar tidak bisa. Saya kan orang miskin, benar-benar miskin. Saya kan orang bodoh, benar-benar bodoh. Itu kata-kata itu hilang. Saya bisa, saya pasti sukses, saya akan bangkit lagi, ya, saya pasti berhasil, gitu ya. Kemudian kita tambah perbuatan baik kita, ya. Nah, yang menentukan kehidupan kita saat ini adalah perbuatan kita saat ini kan. Masa lalu mungkin ada, tapi yang terpenting, yang sebagian besar adalah masa sekarang ya, tambah perbuatan baik. Caranya bagaimana sih nambah perbuatan baik? Pertama kita mempunyai sada yang kuat kepada Guru Agung Buddha Dhamma Sangga ya. Kalau ada permasalahan kita kembali ke Dhamma, kita coba kita baca parita, kita meditasi, kita sembahyang, itu udah mengurangi. Walaupun belum menyelesaikan masalah kita, tapi membuat kita tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita bisa mencari solusi. Coba kalau kalut, panik, sedih, marah, itu nggak ada ketemu solusi. Nah, kalau kita tenang, kita berdoa, sembahyang, kita ada solusi. Ya. Kemudian kita tetap jaga sila, perilaku. Karena perilaku adalah perbuatan yang kita lakukan sehari-hari, itu adalah perhiasan. Perhiasan yang melebihi perhiasan berlian, mutiara berlian kalah ya. Orang yang perilakunya baik, dia akan dipercaya orang. Orang yang perilakunya baik akan diajak orang berbisnis, dipercaya orang ya. Itu yang akan membuat dia bangkit kembali. Coba kalau sekali aja pernah mencuri atau pernah korupsi, nggak ada yang mau ngajak bisnis, nggak ada yang mau mempercayakan uangnya. Ya, nah itu makanya penting jaga sila. Ya. Kemudian latih meditasi, ikut-ikut kelas-kelas meditasi ya di rumah atau di organisasi, kita lihat sesi-sesi meditasi, baca parita, fangsen, sekali-sekali atas sila kalau mau rutin ya. Kalau nggak bisa katanya ya hari apa aja, nggak harus hari uposatha.
ya. Kemudian menolong yatim piatu, mengunjungi panti jompo, mengunjungi panti asuhan. Saat ini banyak tren tuh ya, komunitas-komunitas oke, datang ke panti jompo, panti asuhan itu bagus. Komunitas misalnya dari arisan, dari grup ceria, dari mana, ayo sama-sama baksos ya. Itu bagus sekali. Kemudian mencetak buku-buku dhamma ya, karena itu berdana dhamma ya. Kemudian membayar hutang. Membayar hutang ini bisa materi, bisa hutang janji. Makanya kita ingat-ingat ada hutang sama siapa ya, gitu ya. Kalau kita ada hutang kita bayar. Walaupun orangnya mungkin udah lupa, tapi kita kan ingat punya hutang, kita bayar. Ya, kenapa? Karena ini akan memperlancar rezeki. Kalau kita ada hambatan-hambatan seperti itu, wah rezeki kita juga tidak mudah, tidak lancar ya. Termasuk juga hutang janji. Hati-hati janji. Oh, nanti saya kalau lulus sekolah, saya diterima kerja, saya mau begini, mau begini. Kepada orang lain berjanji. Tepati. Itu adalah hutang juga ya. Jadi hutang materi, hutang janji kita lunasi untuk memperlancar kehidupan kita, memperlancar rezeki kita gitu. Bagaimana kita bisa lancar rezekinya kalau masih punya hutang, orang itu juga membutuhkan ya, berarti kan menyusahkan orang gitu ya. Kemudian catat kebajikan yang dilakukan. Catat kebajikan yang dilakukan ini penting juga ya. Misalnya kadang-kadang kita lupa, kita pernah ikut meditasi, pernah ikut ke ziarah kemana, kalau ada buku harian seperti diary gitu ya, catat, wah tanggal sekian ikut meditasi, tanggal berapa baksos, tanggal berapa ziarah atau apa. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan baik ya. Itu nanti kalau dibaca lagi ya, itu akan membuat kita senang gitu. Bukannya pamrih, wah sudah lakukan perbuatan baik kok diinget-inget sih gitu. Ada yang mengatakan kalau kita berbuat baik ya udah nggak usah diinget-inget. Tapi sebenarnya yang inget-inget ini bagus juga. Terutama kalau orang tua ya, kepada orang-orang yang akan meninggal ya, kalau mereka ada catatan atau seseorang keluarganya mengingatkan ya, papa mama dulu pernah meditasi, pernah ziarah, sering menolong orang, ya sering membantu si ini si itu. Nah, pada saat keadaan seperti itu meninggal dalam keadaan senang, sudah membantu orang, itu membantu kelahirannya kembali. Jadi makanya kalau kita ada saudara, orang tua, oma, opa, emak, engkong ya yang akan meninggal gitu ya, dibisikkan, biasanya dibisikkan perbuatan-perbuatan baik supaya membantu kelahiran kembalinya ya. Oke. Nah, ini ada satu film mungkin juga saudara-saudari pernah lihat ya. Film ini adalah perbuatan baik sehari-hari, kelihatan kecil. Tapi ini adalah perbuatan baik yang bisa dilakukan. Jadi dalam sehari pada saat kita keluar rumah sampai kita kembali lagi itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang ada komunitas satu kebajikan satu hari, ya ada yang dua kebajikan satu hari gitu. Dihitung-hitung, aduh kayaknya susah ya, belum tentu nih satu hari berbuat baik, tapi rupanya banyak. Ini contohnya ya, banyak sekali perbuatan baik yang bisa dilakukan satu hari ya. Kita lihat.
Ya. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti pemuda tadi, membantu mendorong dagangan, memberikan pisang kepada seorang nenek dan lain-lain ya, sampai terhadap binatang pun ya berdana. Nah, kehidupan perbuatan-perbuatan baik inilah yang akan merubah kehidupan seseorang. Ya. Kalau kita membuat orang lain bahagia, maka kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Ya, kalau kita membuat rezeki seseorang lancar, maka rezeki kita juga akan lancar. Ya, itu otomatis seperti itu ya, hukum alam, hukum karma akan seperti itu. Oke, ini sebelum akhir saya ya, ada 3 cara menanam bibit yang benar. Pertama adalah cetana, niat yang baik ya. Jadi pada saat berdana kita niat yang baik ya. Pada saat sebelum berdana baik niat, pada saat berdana kita senang, bahagia, ya setelahnya juga kita senang, bahagia. Itu adalah bibit yang baik, ya. Jangan setelah berdana, setelah membantu orang menyesal gitu ya. Jadi kita harus sebelum dilaksanakan, setelah bahagia. Kemudian waktu, barang yang didanakan itu adalah barang yang disebut halal gitu ya, adalah barang yang didapat dengan cara benar dari usaha, dari kerja, dari orang tua, itu adalah barang yang benar. Kemudian pugala, kepada siapa orang apa kita lakukan dana itu. Ya, jadi sekarang kita mikir-mikir, wah kalau gitu pilih-pilih berdana, nggak perlu. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, kita berdana. Tapi sebenarnya dalam suta dikatakan bahwa kalau kita berdana kepada orang yang mempunyai sila yang baik, yang apalagi kepada berdana kepada Buddha, ya itu luar biasa. Sebenarnya berdana kepada hewan pun akan ribuan kali karma baiknya ya. Jadi pada siapa aja kita bisa berdana. Ya ini perlu dipahami supaya bibit benar. Ada yang mengatakan gimana saya mau berdana, orang sekarang aja susah, lagi bangkrut gitu, lagi pandemi begini, usaha susah, ya trading kalah ini ya. Justru pada saat susah kita perlu berdana. Terbalik ya, justru lagi happy, lagi banyak rezekinya, ya memang berdana bagus ada. Tapi justru dalam keadaan sulit ini bagaimana seseorang bisa berdana? Berdana itu bukannya dilihat dari besarnya dana, tapi yang penting niatnya dan seringnya dilakukan gitu ya. Berdana juga bisa pakai tenaga, pikiran, mengundang penceramah, menjadi pemimpin kebaktian. Itu juga sudah berdana luar biasa. Ya, jadi berdana itu banyak. Yang penting saya mau berdana deh. Baik itu pakai materi, baik itu pakai pikiran saya, baik itu pakai tenaga saya. Yang penting kita berdana, ya. Oke.
Ini juga yang terpenting, bakti kepada orang tua, ya. Kita bagi yang beruntung masih memiliki orang tua yang masih hidup, ya, bisa lakukan bakti, ya, berikan kasih sayang kepada mereka, ya, karena restu orang tua, doa orang tua itu yang akan membuat seseorang itu sukses, ya. Kalau yang punya hubungan kurang baik dengan orang tua, diperbaiki, ya. Nanti kita ketemu orang tua, saya sayang mama, saya sayang papa, pasti dia happy. Orang tua itu tidak mengharap materi yang besar, tapi hanya perhatian, ya, itu udah bahagia. Bagi yang orang tua sudah meninggal, kita patidana, ya, kita doakan kepada almarhum orang tua, leluhur, ya, emak, engkong, oma, opa, supaya terlahir di alam bahagia. Kalau ada acara-acara patidana kita ikut, ya, patidana atau joko. Kita kunjungi tadi panti jompo, ini contohnya, ya, tadi ada teman yang kesulitan juga kita bantu, ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Dana kepada para biku adalah dana yang luar biasa, ya, pindah pata ikuti, atau di wihara ada sangga berdana, ya, meditasi, mengunjungi teman yang sedang susah, sedang di rumah sakit, kita doakan agar mereka cepat sehat kembali, ya. Nah, ini terakhir, ya. Ibaratnya kalau batin badan kita itu gelas, ya, karma baik itu air, karma buruk itu garam. Ibaratnya garam itu dimasukkan ke dalam air, ya. Kalau airnya sedikit itu akan terasa asin. Efeknya karma buruknya terasa gitu. Tapi kalau airnya banyak, ya, asinnya tetap ada. Garam itu nggak akan hilang. Perbuatan buruk itu tetap ada, tapi efeknya tidak terlalu terasa gitu, ya. Karena perbuatan baiknya lebih banyak. Ya, bayangkan kalau sesendok gelas ditaruh di satu gelas, mungkin terasa. Coba kalau sekarang kita taruh di baskom yang besar, garamnya masih ada tapi udah nggak terasa lagi gitu. Nah, itulah kita terus tambah terus perbuatan baik kita dalam kehidupan ini. Yang lampau tidak masalah, tapi kalau perbuatan baik kitanya banyak, itu tidak akan terasa dampaknya, ya, karma buruk itu, ya. Seperti mungkin orang jatuh tapi di kasur empuk, ya. Kalau orang yang karma buruknya pas berbuah udah jatuh ditimpa tangga katanya. Tapi kalau orang karma baiknya banyak, jatuh mah jatuh tetap, tapi di kasur empuk tidak terasa jadinya, ya. Baik, demikian saudara-saudari, jangan anggap remeh kebaikan dengan berkata hal ini mungkin tidak berguna bagiku, kan hanya hal-hal kecil yang saya lakukan. Bahkan dengan jatuhnya tetes demi tetes seguci air akan penuh, ya, seperti halnya orang bijaksana mengumpulkan sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Ya, tetap semangat, semoga sharing pagi ini bermanfaat, ya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator kalau ada tanya jawab, ya. Terima kasih.